Selamat sore, Bapak Carlos. Aduh, sore Mama. Dri, duduk, duduk. Ya. Saya sudah tunggu lama sekali. Hai Mama. Masih di kelas ya? Masih di kelas, habis tadi anak-anak OSIS ada panggil Oh ya. untuk kegiatan persiapan ini kan mereka punya acara untuk LKTB ini. Saya kan pembina OSIS toh Mama. Jadi harus bagi waktu, kita selain mengajar, kita harus aktif mereka juga toh. Luar biasa ya. Itu apa semua Bang sudah siap toh untuk alur pertanyaan ceritanya untuk Itu sudah siap kan minimal kan ada gambarannya sudah siap ya. Lalu untuk keterampilan kita dalam komunikasi dengan coaching kita minimal kan kita harus bisa saling menjaga itu sehingga tujuan akhir yang kita dapatkan kan setidaknya ada solusi tanpa menggurui guru kan gitu ya. Terima kasih. Aduh. Bagaimana keadaan hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Cuacanya juga bagus, cerah. Ya, tidak panas Kan ya? mempengaruhi suasana hati juga. Kita harus belajar ini ya, sosial emosional juga. Iya, saya mengajak Carlos sebagai pengamat saya untuk melakukan coaching tentang permintaan dari ibunya. Iya, saya terima kasih banyak Pak Carlos sama Hilde sudah punya waktu untuk saya di sini. Kita langsung ya. Iya. Oke. Apa rencana ibu untuk bertemu saya dalam coaching ini? Iya, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat kehadiran Ibu Hilde dan Pak Carlos di sekolah saya hari ini. Pada hari ini saya ingin berdiskusi. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu Hilde mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah, khususnya pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya mengalami kendala, mengalami hambatan ketika saya mengajar bahasa Inggris di sekolah saya. Saya melihat motivasi belajar dari peserta didik itu sangat rendah sekali untuk pelajaran bahasa Inggris. Oh, jadi ibu punya masalah yaitu rendahnya motivasi belajar bahasa Inggris ya? Iya. Begitu. Iya. Oh ya, masalah itu. Baik. Kalau boleh tahu tujuan atau alasan apa yang kita membahas topik ini? Tujuannya apa? Jadi begini Mama Ibu, mungkin saya mau minta bantuan Mama juga, mungkin saya bisa mencari solusinya seperti apa, bagaimana supaya saya bisa mengajar dengan anak-anak yang aktif di kelas ya, aktif belajar bahasa Inggris, punya motivasi, punya semangat belajar begitu. Karena biasanya saya sering bertanya kepada mereka mengenai pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Kadang-kadang mereka bisa bicara dengan saya di sekolah, Ibu, kami susah sekali belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu baca lain, tulis lain, sebutnya lain lagi. Kadang-kadang kami salah, kadang-kadang kami takut seperti itu, takut salah dan sebagainya, kurang percaya diri, sehingga akhirnya menurunkan motivasi mereka. Tetapi ada beberapa anak sebenarnya mereka mempunyai kemampuan seperti itu, mempunyai kemampuan, mempunyai keinginan, dan ada juga yang tertarik dengan bahasa Inggris. Luar biasa. Ada yang tidak tertarik dengan bahasa ada yang Inggris, ada yang kurang motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Ya. Sehingga bagaimana caranya ibu untuk mengatasi masalah ini? Jadi tujuan akhir yang ibu bisa dapatkan dari diskusi kita ini seperti apa? Iya, mungkin saya bisa mendapatkan trik-trik begitu ya Ibu. Bagaimana solusinya supaya anak-anak itu bisa terampil. Kalau kami dalam bahasa Inggris kan ada 4 macam keterampilan seperti reading, membaca, writing, menulis, listening, mendengarkan.
kemudian speaking, berbicara seperti itu. Bagaimana mereka secara aktif bisa melaksanakan 4 kompetensi itu dalam bahasa Inggris. Oh, jadi tujuan akhir dari kita diskusi ini adalah untuk supaya siswa ibu terampil Iya. dalam Mereka bisa terampil. menulis, membaca, berbicara Dalam dan bahasa dalam Inggris. bahasa Inggris dan mendengar ya, Iya, pada dan aspek itu. mendengarkan, iya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu juga pakai aspek itu. Iya, benar sekali. Itu tujuan akhir ya, supaya bagaimana siswa itu terampil atau bisa mengkomunikasikan atau dalam bahasa Inggris ya, berbicara dan mengartikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Iya. Seperti itu. Ya, bagus sekali, luar biasa. Nah, yang saya mau ajak ibu untuk melihat peluang dalam mencapai tujuan akhir yang mau kita capai dalam diskusi ini. Kira-kira kesempatan atau peluang apa yang bisa dilihat dari ibu atau dari siswa ya? Itu Maksudnya? dalam mencapai masalah ini. Peluang yang Mencapai ibu tujuan kita hari ini Iya, ya, iya. Ibu ya. peluang ibu apa itu? Iya. Dari diri siswa atau dari ibu? Baik. Peluang peluang. Mungkin saya melihat dari diri siswa ya seperti itu. Kemudian memang ada beberapa anak di kelas bisa menjadi tutor sebaya. Mungkin itu saya harus tingkatkan, dan itu mungkin juga sebagai peluang, ya, sebagai peluang untuk saya bisa mencapai tujuan kita hari ini. Ya, itu. Kemudian Sebaya, ya. ada juga fasilitas pendukung dari sekolah seperti kamus. Ya, ini saya bertanya dari fasilitas sekolah itu seperti apa? Kalau fasilitas di sekolah seperti ada LCD, kemudian ada speaker aktif untuk anak-anak listening, kemudian ada kamus. Seperti itu. Saya pikir itu merupakan peluang juga. Peluang dari ini dari siswa. Kalau dari diri ibu, peluangnya apa? Bagaimana ya? Saya tetap mempunyai semangat sebenarnya. Peluang ibu tuh tetap semangat. Iya, tetap semangat. Tetap untuk semangat. harus membimbing, menuntun membimbing, mereka. ya, membimbing. Jadi peluang yang dari siswa itu mereka sudah melakukan tutor sebaya yang ibu sekarang jalan itu tutor sebaya ya. Nah itu bagaimana ibu melakukan kegiatan tutor sebaya itu? Apa outputnya terhadap sesama rekan yang ditutorkan sebaya? Iya, baik. Output. Jadi ini merupakan apa ya, sebuah pelajaran baru bagi saya sebagai guru. Ketika saya mengaktifkan tutor sebaya, saya baru menyadari bahwa ketika saya menjelaskan atau mengajar di depan kelas, tidak semua anak-anak di dalam kelas mengerti. Ya. Ketika saya memanfaatkan tutor sebaya, ternyata teman mereka baru mengerti ketika ada tutor sebaya. Jadi mereka sangat mengerti ketika teman mereka yang menjelaskan daripada saya sendiri. Jadi saya juga sangat berterima kasih juga kepada mereka, karena saya juga menyadari kita sekolah guru dan sebagainya, tapi kita sebenarnya kita tidak menyadari, tidak 100% anak-anak di dalam yang memahami apa yang kita ajarkan seperti itu. Jadi saya menggunakan tutor sebaya itu baru saya menyadari. Luar biasa. Itu bahasa dari anak-anak yang Ibu, saya sudah mengerti dari siapa, dari teman ini. Itu saya langsung menyadari seperti itu. Ternyata saya tidak mampu untuk mengajar dia, ternyata anak sekolah temannya sendiri bisa menjelaskan dia dengan baik. Luar biasa, karena ibu sudah melakukan refleksi, ya, bagaimana saat proses pembelajaran itu anak tidak mengerti, mungkin bahasa ibu mungkin terlalu tinggi atau sehingga cepat seperti itu. Sehingga anak tidak mengerti, sehingga anak yang tidak mengerti itu ibu sudah melakukan tutor sebaya dengan bahasa sederhananya dari antara siswa itu, mereka bisa mengerti. Luar biasa. Jadi mereka belajar dari teman mereka sendiri. Mungkin penyederhanaan bahasa saja. Dan mungkin penjelasan kedekatan, ya seperti itu. Berarti luar biasa ya. Iya. Yang ibu sudah jalankan itu. Kalau seandainya
saya pasang skala skala 1 ya, 1 Iya. sampai 10. Skala apa nih Bu? Skala 1 10 di manakah posisi Ibu sekarang dalam melihat peluang untuk mencapai tujuan diskusi kita? Peluang. Kalau menurut Ibu tuh peluang 1 sampai 10 itu, kalau Ibu memilih itu peluang tuh di angka berapa? Seperti itu. Baik, mungkin saya lihat posisi saya dari 1 sampai 10 mungkin di angka 6 Ibu. Oh, aku ngangkandang ini. Iya. Iya. Atau mungkin saya tidak terlalu optimis atau bagaimana, tapi Kenapa Ibu memilih angka 6? karena saya merasa masih seperti tadi, ketika ada tutur sebaya yang bisa menjelaskan ke anak-anak itu saya merasa bahwa saya sebenarnya belum berhasil seperti itu. Belum berhasil ya, seperti itu, belum berhasil. Baik, jadi untuk meningkatkan kalau boleh tahu, bisa tidak Ibu meningkatkan di angka 10? Bisa. Saya pikir itu tadi Mama Ibu, saya masih tetap semangat, masih tetap optimis. Ya, tapi untuk mendapatkan angka 10 itu langkah-langkah yang ditempuh Ibu itu seperti apa? Ibu ya, untuk mendapatkan angka 10. Untuk mendapatkan angka 10, mungkin hal pertama yang saya akan lakukan itu, karena saya kan lihat kondisi di dalam kelas ketika bahasa Inggris, ada yang memang benar suka bahasa Inggris, dia aktif sekali, tapi sama sekali tidak menyukai bahasa Inggris. Jadi mungkin saya mau membuat angket, apa yang mereka sukai, apa yang mereka ingin ada di dalam pelajaran bahasa Inggris itu. Mungkin dengan permainan, dengan teka-teki silang ya Bapak ya, seperti the crossword puzzles, kemudian games seperti itu. Jadi mungkin saya akan membuat angket kepada peserta didik saya. Saya ingin sekali mengetahui kira-kira apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris supaya mereka semua bisa aktif. Itu mungkin langkah pertama dari saya. Langkah pertama itu adalah Ibu membuat angket. Iya. Supaya mengetahui anak siswa ini dia senang dengan bahasa Inggris atau dia tidak senang bahasa Inggris, apakah Ibu menjelaskan itu terlalu cepat sehingga tidak seperti itu. dimengerti oleh itu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari angket itu, tapi yang menjadi poin saya adalah minat mereka seperti itu. Apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Luar biasa ya. Jadi apa kekuatan yang dimiliki Ibu dalam mencapai tujuan ini? Baik. Kekuatan. Iya, jadi saya melihat kekuatan karena kita sebagai guru kita harus terus berinovasi, harus terus kreatif, dan itu merupakan kekuatan menurut saya ya, merupakan kekuatan saya. Kekuatan dari pribadi Ibu. Iya, pribadi saya. Jadi saya harus tetap kreatif, harus tetap inovatif ya dalam merancang sebuah pembelajaran. Kekuatan yang Ibu miliki itu inovatif dan kreatif. Bagaimana cara Ibu supaya siswa dengan kreatif Ibu itu misalnya dengan permainan, metode belajar yang berkreatif itu bisa membuat anak mengerti tentang pembelajaran bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Baik. Dalam pembelajaran pasti ada tantangan. Iya. Tantangan atau hambatan apa yang membuat Ibu untuk dalam hal ini melakukan rendahnya motivasi belajar bahasa Inggris? Iya. Tantangan. Iya, baik ya, baik Ibu. Jadi sebenarnya angket ini saya sudah menjalankan di satu kelas. Saya mendapatkan catatan dari mereka itu bahwa hampir 80% anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang hidup. Seperti Ibu kita bermain kuis, Ibu kita membuat permainan seperti itu.
ibu kita bermain tebak-tebakan seperti itu. Dan saya juga mulai berpikir, jadi saya juga harus mulai merancang pembelajaran yang benar-benar hidup di kelas dan membangkitkan motivasi mereka dari dalam untuk meminati untuk semangat mencari tahu mengenai bagaimana cara belajar dalam bahasa Inggris ini, pelajaran bahasa Inggris. Jadi itu tantangan mungkin jadi saya lihat itu, pertama saya melihat itu dan itu merupakan sebuah tantangan buat saya. Bagaimana saya harus menciptakan kelas yang aktif, bagaimana saya harus terus berkreasi, bagaimana saya harus terus inovatif seperti itu. Mengelola kelas. Dan itu sebuah tantangan besar di mana saya juga harus terus aktif. Dan ibu juga mungkin melakukan refleksi ya. Iya, selalu. Jadi itu hambatan bagi ibu itu yang pertama itu belum kreatif dalam tantangan. Mungkin sudah kreatif, tetapi bagaimana saya harus terus kreatif dan inovatif. Iya, terus istilahnya semangat tak kendor begitu. Luar biasa ya. Begitu ya. Jadi itu tantangan hambatan yang pasti kita alami. Apa solusi agar tantangan itu tidak terjadi? Solusinya seperti apa? Jadi yang jelas yang pertama angket dan refleksi ya. Refleksi bagaimana saya setiap hari ketika saya keluar kelas saya harus melaksanakan refleksi diri. Saya melaksanakan refleksi diri. Kemudian saya akan membuat pemetaan kebutuhan siswa dari gaya belajar siswa. Karena pembelajaran bahasa Inggris juga sebenarnya aktif dengan gaya belajar siswa, visual, audio, dan kinestetik seperti itu. Jadi ada yang bisa belajar bahasa Inggris dari lagu, ada yang bisa belajar bahasa Inggris dari menonton film barat seperti itu. Ada juga yang ibu, ayo kita praktek saja ibu, kita praktek diskusi ibu, seperti itu. Jadi saya mungkin saya juga tidak konsisten sebelumnya. Jadi mungkin solusinya salah satu juga saya juga harus terus yang tadi saya bilang, membuat asesmen awal untuk mengidentifikasi gaya belajar dari setiap peserta didik. Asesmen yes no. Untuk mengidentifikasi gaya belajar mereka. Asesmen awal itu formatif ya. Ya. Jadi itu solusi yang pertama itu ibu membuat angket, yang kedua itu refleksi, yang ketiga itu memetakan kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar itu visual, audio dengan kinestetik. Nah, itu yang kelima itu asesmen. Asesmen awal itu solusi yang ibu ambil. Mungkin itu yang awal ya, seperti luar biasa ya. Itu rencananya bagus sekali. Nah, setelah kita melihat tujuan yang kita ingin capai dan peluang yang bisa diambil dari tujuan tadi dan kekuatan, dan ibu sudah jelaskan dari tujuan, peluang, kekuatan ibu, tantangan, solusi, ibu sudah jelaskan semua tadi. Kira-kira apa rencana ibu agar tujuan yang ibu inginkan itu tercapai dengan melihat peluang, kekuatan, dan tantangan serta solusi tadi yang ibu sudah jelaskan. Ya, baik ibu. Jadi saya menyambung dari tadi asesmen awal. Ketika saya mengetahui gaya belajar mereka, visual, auditori, dan kinestetik, saya mulai merancang media pembelajaran, bahan ajar atau RPP berdiferensiasi yang memenuhi semua kebutuhan mereka seperti itu. Jadi RPP berdiferensiasi. Saya mungkin saya prioritasnya pada 5 poin: RPP, media ajar, bahan ajar, penilaian, dan LKPD. Mungkin itu saya beri bahan ajar ya, bahan ajar, penilaian, dan LKPD. LKPD dan penilaian. Ya. Jadi
yang ibu rencanakan itu adalah RPP diferensiasi, media ajar, bahan ajar, LKPD dan terakhir penilaian. Luar biasa rencananya. Dari perencana yang ada, yang ibu sudah katakan tadi, manakah rencana yang lebih diprioritaskan? Dari rencana-rencana tadi yang lebih diprioritaskan itu yang mana? Yang diprioritaskan? Dalam pembuatan perangkat itu, saya pikir semuanya menjadi prioritas saya, karena semuanya berkaitan. Ketika saya merancang RPP yang bagus, itu harus didukung dengan media ajar, bahan ajar, dan bagaimana saya membaginya kepada mereka seperti itu, bahan ajar, implementasikan kepada siswa. Jadi kalau saya menggunakan pembelajaran flip itu kan artinya saya juga harus memberikan mereka materi ajar sebelumnya saya mengajar seperti itu kan. Jadi saya harus menyiapkan video, menyiapkan bahan ajar dalam bentuk printan seperti itu. Atau mungkin yang suka lagu, mungkin saya bisa mengirimkan mereka lagu-lagu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Biasa ya. Jadi itu rencana yang diprioritaskan ya. Iya. Rencana itu dari semua solusi yang dibuat tadi, itu juga merupakan rencana yang harus dijalankan semua. Iya. Jadi prioritasnya dijalankan semua ya ibu. Iya, siap. Iya. Jadi baik. Apa strategi dalam atau bentuk rencana yang bisa diimplementasikan dalam waktu dekat ini? Rencana ibu dalam waktu dekat ini untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat ini. Baik, jadi mungkin saya akan melihat perangkat pembelajaran saya akan memodifikasi kembali sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana saya merancang RPP berdiferensiasi yang benar-benar tidak membosankan seperti itu, sehingga membangun motivasi mereka dari dalam bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya keren sekali. Iya, sebenarnya yang keren ya. Iya. Bahasa Inggris. Kalau kita sudah bisa berbicara bahasa Inggris itu menurut semangat luar biasa itu. Ya. Jadi itu yang strategi yang diambil dari ini tujuan rendahnya anak dalam berbahasa Inggris, yaitu merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Iya, benar sekali. Kira-kira kapan ya ibu melakukan rencana ini? Kapan? Kira-kira kapan? Saya pikir saya rencanakan secepatnya dan melaksanakan aksi nyata secepatnya ibu. Secepat ya? Iya, secepatnya. Luar biasa, nanti aksi nyatanya dilakukan secepatnya ya? Secepatnya. Luar biasa. Bagaimana keberhasilan dari rencana yang ibu lakukan ini? Keberhasilannya seperti apa yang ibu lihat dari rencana ini? Mungkin kalau saya berpikir kembali, saya juga harus aktif sehingga saya menargetkan ukuran keberhasilan dari rencana ini mungkin ya tidak cukup ya. Saya yakin bisa berhasil. Ya, karena sudah solusi yang diambil, langkah-langkah yang diambil, prioritas yang diambil itu pasti bisa. Kita harus berkomitmen, pasti bisa. Siap. Ya. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ini semua ini sudah dirancang bagus, dan apa komitmen ibu untuk rencana ini, aksi dalam pembelajaran dari masalah yang ibu ambil ini, rendahnya motivasi belajar bahasa Inggris. Komitmen ibu? Baik, komitmen saya secepatnya melakukan aksi nyata. Kebetulan kami baru selesai penilaian tengah semester, jadi kita akan masuk dengan materi baru, sehingga saya akan mulai bertahap seperti yang akan saya lakukan, mulai dari angket, refleksi, asesmen, diagnostik untuk mengetahui gaya belajar mereka,
Kemudian saya akan merancang perangkat pembelajaran yang Ya. bisa mengaktifkan peserta didik, Bisa menyenangkan. menyenangkan. Sehingga menyenangkan. siswa itu di dalam kelas itu tidak bosan Iya, dalam bahasa tidak Inggris. bosan. Yang luar biasa itu rencana yang bagus ya. Iya. Ya, semoga ke depan ini bisa terjawab ini Iya. ya tujuannya. Lalu siapa kira-kira yang membantu ibu dalam komitmen untuk meningkatkan belajar bahasa Inggris Iya, di baik. SMP Peranakan? Baik Ibu, jadi sebenarnya keluhan saya ini bukan cuma saya sendiri. Jadi Ya. kami di dalam sekolah tuh ada 6 guru bahasa Inggris. Dan baik kami sekali. memiliki keluhan yang sama sebenarnya. Iya. Kebetulan murid kami juga lumayan. Jadi kami di dalam MGMPS ya, musyawarah guru mata pelajaran sekolah, karena kami cukup sekolah. banyak dalam itu. Kami juga mempunyai keluhan yang sama, sehingga saya akan melibatkan mereka semua, 6 guru bahasa Inggris dalam SMP Negeri Gunung Barat, untuk bagaimana kami berkolaborasi menghasilkan perangkat pembelajaran yang baik, yang bisa menciptakan suasana yang bervariatif, inovatif, yang bisa Membangkitkan semangat. membangkitkan semangat dan mengubah suasana Suasana kelas kelas menjadi yang lebih aktif. Aktif, menyenangkan. Menyenangkan. Oh, luar biasa ya. Jadi di sekolah ibu itu ada 6 guru bahasa Inggris Iya. ya. Siswanya berapa ya? Lumayan. Ya lumayan ya. Jadi guru bahasa Inggrisnya banyak sekali ya. Sehingga keluhan dari guru bahasa Inggris itu sama ya. Iya, sebenarnya sama. Hendaknya anak dalam belajar bahasa Inggris. Luar biasa. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan setelah menjalankan rencana ini? Sekali. Rencana Baik, itu mungkin setelah saya melaksanakan ini, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya akan membuat refleksi diri, kemudian refleksi bersama teman sejawat mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin kami sama-sama akan membuat refleksi, mengevaluasi kembali kegiatan yang sudah kami jalankan. Dan tentunya tindak lanjut tetap konsisten ya, Ibu. Ya, ya. Tetap konsisten dengan komitmen yang Komitmen kami yang dibuat tadi. buat bersama. Ya, luar biasa. Baik, kita sudah melewati beberapa pertanyaan dan sudah dijawab oleh Ibu. Terus luar biasa semangat untuk bisa dapat mencapai tujuan yang akan dicapai dalam diskusi kita ini. Ya. Baik, ini yang terakhir Ibu. Saya mau bertanya, apa informasi yang telah Ibu dapatkan selama kegiatan kita coaching hari ini? Baik, saya melihat ya sebenarnya ini kalau tadi kan masih ada hambatan ya Ibu, jadi Ya. kita sudah saya sudah bersama Mama Hilde Ya, membahas tentang tujuan, solusi, kemudian tantangan, hambatan, identifikasi dan saya pikir banyak informasi yang saya dapat. Iya. Oke, luar biasa. Baik, sebelum kita diskusi, Ibu ada perasaan sebelum saya mengcoachi Ibu Yani, apa perasaan Ibu sebelum kita melakukan diskusi ini dan sesudah kita melakukan diskusi ini? Ya, Ibu. Jadi sebelum saya sebenarnya ini masalah yang mengganggu pikiran saya ya Ibu. Saya rasa berat, hampir saya pikir-pikir lebih baik saya jadi ibu rumah tangga daripada jadi guru seperti Iya. itu. Kayaknya saya rasa semakin beban. Apalagi mengajar bahasa Inggris, notabene anak-anak yang bahasa Indonesianya juga masih jatuh bangun Iya. seperti itu. Tapi hari ini lumayan baik, saya bisa merasa lega, saya pikir beban saya bisa berkurang. Dan setelah setelah menjalankan diskusi ini, saya berpikir saya sudah mempunyai ide-ide yang yang biasa luar ya. biasa nanti yang akan saya Saya jalankan. ke depan seperti itu. Iya, luar biasa.
Yes. Dimana saya juga harus komitmen ya. sistem menjaya. Baik, luar biasa Ibu. Selamat ya. Semoga dengan coaching hari ini beban Ibu sudah dikurangi ya. Luar biasa sehingga bisa tercapai tujuan yang Ibu inginkan. Luar biasa, tepuk tangan ya. Selamat. Atas proses ya coaching yang dilakukan oleh Coach Mama Hilde dan coachingnya Ibu Aryani ya. Ya, saya sebagai seorang observer yang tadi dipercayakan oleh Mama Hilde dan juga oleh Ibu Aryani, sehingga ada beberapa semacam gambaran terlebih dahulu dari saya sebagai seorang observer. Yang pertama, bahwa saya apresiasi proses coaching berjalan dengan baik. Alur cerita yang dirancang oleh seorang coach dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot berkualitas ya, itu juga sangat luar biasa dengan konfirmasi dari setiap jawaban yang diberikan oleh seorang coach itu ya saya lihat. Lalu keterampilan juga yang dimiliki oleh seorang coach dalam bagaimana dia memanajemen kesadaran penuh dengan mendekatkan secara baik, dan pertanyaan berbobot juga dipakai ya dalam proses coaching ini. Hingga pada saya lihat ini pada kesempatan bagaimana setiap kata kunci yang disajikan oleh seorang coach tadi juga luar biasa ya, berhasil memetik dengan cepat, penalarannya cukup baik yang dilakukan oleh Mama Hilde. Lalu saya juga melihat jawaban-jawaban yang berkualitas yang muncul dari seorang coaching, yang mana dalam proses coaching lewat pertanyaan berbobot. Jadi ada pertanyaan berbobot melahirkan jawaban yang berkualitas. Ini yang saya akui dalam proses ini. Nah, ini yang menjadi hal positif yang saya lihat, dan mungkin yang perlu ditingkatkan ke depan ya. Saya lihat tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus perlu digali lebih dalam dari setiap jawaban coaching ya, yang punya peluang di bagian-bagian tertentu yang saya lihat tadi, misalnya pada bagaimana melihat peluang tutor sebaya untuk bercermin pada diri kita sebagai seorang guru. Nah, itu mungkin bisa digali lebih dalam karena itu sebuah bobot yang mungkin lebih mempunyai potensi terhadap motivasi pelajar anak-anak. Salah satunya ada di situ. Mungkin yang lain-lain sudah bagus, saya hanya melihat di situ. Sedikitnya di situ ya. Lalu saya ingin kepada Ibu yang dikoci terlebih dahulu, suasana perasaan dari proses coaching berlangsung baik sebelum dan sesudah apa yang Ibu rasakan? Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa beban saya sudah berkurang. Seperti yang lihat saya sebelumnya ya, karena saya merasa sangat beban sekali ketika kita menuntut anak harus begini begitu, kemudian bagaimana ya, saya merasa tidak ada solusi seperti itu. Jadi ketika selesai di coaching saya merasa lega. Dan seperti yang saya katakan tadi, ide-ide mulai bermunculan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diracik oleh seorang coach ya. Benar sekali. Saya langsung kepada Mama Hilde selaku coach ya. Mama Hilde, saya ingin tahu ya tantangan atau kesulitan yang dihadapi atau mungkin semacam hal-hal yang paling mengerikan ketika kita berada dalam posisi seorang coach itu di mana letaknya? Hal yang sulit bagi saya coach itu identifikasi masalah. Itu bagaimana kita menggali ide-ide supaya coach bisa mengeluarkan semua yang dipikirkan selama ini dan cara solusinya untuk bisa keluar dari masalahnya. Itu yang paling menantang ya, proses identifikasi masalah ini ya. Karena kata kunci kita gali, kata kunci gali. Jadi kadang-kadang ya kita harus berpikir cepat dari situ. Luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Bagi saya bahwa proses coaching di sesi kedua ini sangat sempurna. Semua proses kita lewati dalam alur kita dengan keterampilan coaching yang luar biasa ya. Itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke coach untuk mengakhiri kegiatan kita. Oke, baik Ibu Yani, sudah merasa lega ya? Iya. Dengan di coaching oleh saya ya. Jadi
Mudah-mudahan ke depan Ibu sudah bisa mengatasi masalah yang sudah direncanakan tadi ke depan agar anak bisa termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Itu saja ya. Saya juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Hilde yang sudah meluangkan waktu berbagi bersama saya, mendengarkan curhatan seperti dan mendengarkan curhatan saya di sekolah sehari-hari.